Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Halo teman-teman semuanya. Hai. Guys, kita bekerja sama dengan Anchor yang bisa mengupload episode podcast kalian, bisa diedit, bisa dikasih transisi Nick ya. Ya, dan 100% free, bisa langsung upload di Spotify dan beberapa channel lainnya. Dan kita masih rekaman di studio Box to Box. Luar biasa Bang Gila. Moses. Bahasan kita kemarin Udah luar biasa. gila, kita dari kemarin udah kacau-kacau banget nih. Kayaknya belum ada narasumber yang pas ya. Karena kita punya kegalauan beda nih Nick. Apa tuh Bang? Gue tuh kemarin tuh banyak loh Nick. Wah, ngetik-ngetik. Terus gue ngeliat senja-senja. Lo tau gak? Gue sampai nulis puisi loh Nick. Astaga. Iya. Lo kan emang orangnya ini Bang, puitis banget Bang. Gue romantis parah. Mentok banget gue romantisnya. Cuman lo kesibukan lo kira-kira ini apa Nick? Biasa Bang, masih kerja ya. Kemudian ya nyiapin podcast ini karena gue ngerasa podcast ini ternyata cukup banyak pendengarnya Bang. Oh gitu, masa sih? Ya walaupun mungkin nggak sebanyak yang lainnya ya Bang ya. Cuman alhamdulillah nih podcast Kotak Masuk karena berkat support teman-teman sekarang udah ada lebih dari 150 follower Bang. Terus udah di play hampir 3.000 gitu. Wah serius lu? Iya. 3.000 orang? Di Betul. play? 3.000 play bukan 3.000 orang. Karena kan satu orang bisa ngeplay berapa episode kan. Ya lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Nah untuk para pendengar nih, lo suka apa enggak terserah. Mainkan Bang, mainkan. Gue mau ngasih puisi buat lo semua. Bentar, apa nih? Puisinya apa nih? Tentang apa nih? Ini tentang dompet bolong. Dompet bolong. Oke, kalau gitu nanti mungkin kita kasih Backsound ya. Silakan Bang Moses. Senja begitu cepat tenggelam, berganti dengan bulan yang menerangi malam. Buku tabungan tak kunjung berganti, karena pengeluaran tak kunjung henti. Aduh. Oh romansa ekonomi rakyat menengah, kau membuat aku sengsara tapi nikmat sesaat. Oh cicilan 0%, kau membuatku terbuai dalam mengisi nafsu harbonas. Cicilan dan hutang adalah kawanku, investasi adalah mimpi basahku. Semua yang pay letter adalah pahlawanku dalam perlombaan gaya anak dan istriku. Mantap. Matilah tuh rintik seduh lama-lama. Cuman gue ngebuat puisi ini nih sebenarnya. Banyak ya kita ngeliat puisi-puisi tentang cinta, Ya. hidup. Betul. Ya kan. Ya gue cuman mau coba-coba buat ya ngetes-ngetes dikit lah. Kalau banyak yang menghujat ya sudah gue hentikan. Soalnya kita sekarang di Noise Bang, itu ada fitur untuk kasih komen gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pas lagi dengerin episode ini boleh banget nih buka di Noise terus bisa kasih komen Bang. Boleh nggak Bang? Gak usah. Atau enggak, Bang Niko kok gak ada puisinya? Nah suruh Niko buat puisi juga, biar kerja berdua kita. Cuman gue mau ngebahas nih Nik, udah hampir kita jalan sampai 10 bulan ya. 10 bulan Oktober kita kan start di Januari ya. Ya, dan di 10 bulan ini gue gak nyangka lo bisa ketemu sama lo terus. Kan ya. Biasanya kita ngibah-gibahin orang, Betul. ngomongin orang, tapi kita cukup produktif loh tahun 2022 ini. Karena motivasi kita Bang. Wis. Gitu kan. Kita maksudnya waktu pertama kali bikin motivasinya kan pengen ngasih knowledge gitu Ya, kan. betul. Yang kita sendiri juga penasaran gitu kan sama knowledge yang kita pengen pelajarin kayak episode sebelumnya yang ada green economy, tentang dokter kemarin misalnya kan. Ya, terus banyak kita lagi. juga waran terstruktur. Kita Kita juga ngomongin investasi, kita juga ngomongin bisnis model kayak Komika. betul. Kita ngomongin wibu. Wow, luar biasa ya. 10 bulan ini gue Maniko dan kalian semua yang mendengarkan. Khusus episode ini kita coba ngasih beberapa rekomendasi. Kita coba agak beda nih. Sharing lah ya. Sharing rekomendasi film. Kalau gue yang ringan-ringan, Niko pasti yang berat-berat ya kan. Gue mau ngasih rekomendasi untuk teman-teman yang mau lebih gampang mengetahui dunia keuangan. Coba nonton Wall Street 1 sama Wall Street 2. Itu ngomongin tentang pasar saham yang Wall Street 1 terkait bubble, yang Wall Street 2 terkait resesi ekonomi Amerika.
Oh itu bisa dilihat di mana tuh bang? Oh banyak di platform-platform Platform streaming banyak. Yang warna merah. Warna merah, warna biru kayaknya ada deh. Biru ada, terus yang ada plus-plusnya juga ada. Maksud gue bukan yang plus yang lain-lain ya. Ini plus yang D plus gitu Iya, misalnya. iya. Itu gampang banget, dan kalau mau lebih gampang lagi nonton Wolf of the Wall Street. Nah itu gue Itu nonton. Leonardo DiCaprio, itu Ya. lu gampang banget dan lu bisa ngelihat beberapa model bagus. Maksud gue model keuangan, sorry. Iya. Model keuangan yang bagus di situ. Dan gua nggak pernah lupa satu film entrepreneur yang paling gue suka adalah Godfather nih. Oh iya, itu gue nonton juga. Godfather 1 dan 2 lebih tepatnya untuk ekspansi bisnis Godfather 3. Ya. Bukan ngelihat dari sisi kekejamannya, tetapi di film-film ini lu bisa ngelihat bagaimana dia mengelola bisnis keluarga. Ya. Sampai ke generasi kalau nggak salah 1, 2, 3 generasi. Jadi ada beberapa teori yang bisa dipatahkan dari situ. Walaupun itu fiksi, cuma menurut gua ada beberapa hal yang bisa lo terapin. Ya. Terakhir mungkin film Indonesia Petualangan Sherina kali ya. Petualangan Sherina. Itu zaman kapan bang Musa? Salah ya. Gue kalau yang Indonesia kayaknya kurang banyak ya terkait film ekonomi dan bisnis. Tapi kalau mau lihat cek toko sebelah sih. Oh iya ya. Film Sama Ernest ada satu Prakasa. lagi tuh bang yang ininya Ernest juga yang apa tuh? Yang penginapan itu. Oh, Tika Tiki Tika. Bukan. Ya sambil lo Sambil gue cari ya. Gue rekomendasi film-film itu. Moga-moga kalian bisa mendapatkan beberapa pesan-pesan terkait ekonominya. Dan paling enak sih ketika lo lihat filmnya, lo coba di beberapa aplikasi investasi sebenarnya nih. Ya. Jadi kalau lo bingung, pasar saham tuh kayak gimana sih, crowdednya, chaosnya. Kalau ngomongin krisis ekonomi, paling enak ngomongin Too Big to Fail atau enggak Big Short. Big Short ya. Nah itu tuh enak, beberapa yang menurut gua nggak terlalu susah lah ngomongin tentang subprime mortgage di Amerika. Tapi kalau gua lebih mengarah, banyak film-film keuangan Amerika yang menurut gua gampang dicerna sih. Sebenarnya kalau kayak YouTube juga ngasih banyak channel sih Apa YouTube? video. Biasanya kalau gua nggak punya spesifik di satu channel, tapi maksudnya kayak lu pengen tahu misalnya apa sih yang terjadi dengan financial crisis di Asia waktu 97 iya. gitu. Itu di situ dia ngejelasinnya cukup singkat, paling cuma 10 menit tapi kayak lu udah dapet gambaran nih gitu kan. Oh, ada banyak kayak infografis yang kayak video-video grafis gitu ya. Ya, Lebih gampang daripada betul, lo ngeliat betul. kayak rangkuman berita sih. Betul. Dan gue juga mau nyaranin ketika lo ini memang short knowledge banget ya. Tapi ibaratnya sebelum lo mau deep down lagi dari instrumen-instrumen keuangan, bisa nonton film-film ini sih. Ya. Jadi nanti detailnya, buku nih, coba dong biar keren gitu loh. Kan kalau gue kan cuma yang cetek-cetek aja. Oke, tadi terkait film tadi gue mau nambahin ya yang tadi gue baru nemu namanya Gara-gara Warisan bang. Lu nonton nggak? Gara-gara GGW belum gue kan di bioskop kemarin. Di bioskop. Oh mungkin ada di Netflix nanti ya. Nanti coba dicek aja, itu bagus sih. Maksudnya ini bicara tentang seorang yang punya tempat penginapan gitu. Kemudian udah cukup tua terus mau ngasih warisan ke 3 anaknya gitu kan. Oke. Nah 3 anaknya ini itu personalitinya beda-beda ya, memang dengan segala macam drama keluarga ya. Tapi dari situ juga ada sedikit pelajaran menurut gue tentang entrepreneurship sih, tentang bisnis gitu loh. Kalau bisnis lo manage dengan baik, income sama expense-nya itu akan sustain. Tapi ketika nggak di-record, dia ada satu anak yang ya dia secara capability-nya tuh nggak memenuhi gitu ya. Jadinya hancur gitu bisnisnya. Malah bisa ada terancam bangkrut gitu. Nah itu kayaknya tuh bisa tuh kita buat satu episode terkait warisan nih. Betul. Karena rata-rata orang Indonesia tuh berharap sama warisan. Nggak salah sih. Cuman kalau sampai lo sebelum merit harus pisah antara warisan antara suami dan istri kan sedih. Iya. Gak sebesar in Cinderella sebenarnya semuanya ini. Tapi menarik tuh. Nanti gara-gara warisan gue coba nonton deh nih. Buku dong. Buku, jadi kalau buku itu mungkin buat orang yang awam ya, itu bisa start dari bukunya Morgan Housel, itu namanya Psychology of Money. Gue dulu pernah cerita sama Ada lu Indonesianya kan. nggak? Ada Indonesianya. Cuman waktu baca Indonesianya gue Aneh. nggak aneh sih, cuman ya lebih preferensi aja, Preferensi, buat gue lebih enak baca bahasa Inggrisnya gitu. Itu bagus. Salah satu yang gue masih ingat quote-nya adalah kadang kita berpikir kita mengetahui 80% apa yang terjadi di dunia ini. Nah, gitu padahal kan. kita hanya Padahal kita hanya
sekian miliar dari penduduk dunia kan gitu. Iyalah. Jadi kayak kita misalnya mau nebak, oh nanti arah saham mau ke arah mana nih, Oh, nyaris naik nggak apa bisa. turun. Nah, itu kadang ya itu ada unsur kesotoyan aja sih buat kita gitu kan. Overconfidence. Overconfidence, Kayak episode gitu. awal. Tapi meaningnya adalah bukan berarti kita juga jadinya berkecil hati gitu Ya. ya. Tapi maksudnya ketika kita punya asumsi itu coba challenge asumsi kita gitu loh. Jadi menarik. jangan sampai berpikir asumsi kita yang paling benar. Tapi coba cari referensi, baca buku yang lain gitu untuk ngetes apakah asumsi kita tuh tepat atau enggak. Ya, dan mungkin buku-buku kayak pengantar ilmu ekonomi yang standar-standar lah ya Nick ya. Iya. Untuk awal-awal teman-teman mau baca, menurut gue juga oke. Mhm. Banyak pengantar ilmu ekonomi yang gampang-gampang sih. Sama gue paling suka satu buku Investopedia. Investopedia itu punya website ya? Ada bukunya bos. Oh, ada bukunya ya? Ada bukunya bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi ada satu buku, kalau nggak salah ya, Aha. gue beli itu sekitar 10 tahun lalu. Oke. Itu ngebantu banget gue untuk kayak nonton film tadi tuh ada istilah tentang swap, Ya. ada stock market. Oke. Nah dia tuh ada satu istilah ekonominya. Mhm. Habis itu ada istilah awamnya. Oke. Investopedia itu ada bukunya bos. Boleh juga sih. Nanti coba gue baca. Lu baru tahu ya? Baru tahu. Karena gue tahu ya Investopedia tuh ya website buat lu cari glossary Ada bukunya. istilah-istilah keuangan sih. Ada bukunya. Terus buku apa lagi ya? Tadi itu sebenarnya bagus sih Morgan Housel tuh buat orang-orang awam kayaknya buat lu Dapat juga lah ya. bisa belajar Psychology of Money ya. Psychology of Money. Nanti seluruh film dan buku yang tadi kita sebutin kita tulis di deskripsi juga ya. Sama di Instagram di likes dong. korban Siap. korban likes. Fakir likes ya kita ya. Yoi. Terus? Kemudian kalau mau yang agak lebih Dalam dikit dong. dalam, maksudnya memang ini buku dasar biasanya orang buat yang invest fundamental ya bang. Itu The Intelligent Investor sama dari Benjamin Graham ini. Intelligent Investor tuh kayak banyak bukunya ya. Banyak. Tapi bukunya agak lumayan sedikit, nggak sedikit sih, banyak teknisnya sih sebenarnya. Cuman itu ngasih kita basic knowledge gitu ya, foundation lah, gua bilang basic, foundation knowledge untuk investasi di saham. Oke. Jadi si Benjamin Graham ini juga kebetulan gurunya si Warren Buffett sama salah satu founder dari CFA sih bang gitu. Oh, dia foundernya CFA. Salah satu foundernya Gila, CFA. keren Jadi coba dibaca. Mungkin gue kasih satu yang lumayan buat gue itu teringat terus adalah strategi cara pilih saham lo itu nggak penting. Tapi yang penting adalah kedisiplinan lu dalam menjaga portofolio lu gitu. Jadi kayak Warren Buffett ya. iya, jadi misalnya kadang-kadang kita terlalu optimis sampai kita jadinya melupakan strategi trading kita lah, strategi investasi kita. Nah, sebenarnya itu dalam jangka pendek menguntungkan karena bisa dapat untung gede, tapi dalam jangka panjang itu bisa malah lebih kecil keuntungannya gitu. Ya, dan kalau lo tadi ngomongin film terkait konsistensi dalam ngelihat portofolio ya. Ya. The Pursuit of Happiness-nya Will Smith. Oh iya ya, keren. betul. Sama lo kalau takut kena scam, lo nonton The Wolf of Wall Street tadi yang gue bilang ya. Jadi ini ada beberapa film yang lo bisa ngelihat dari sisi positifnya ini kayak sama dari sisi negatifnya sih. Betul. Karena kan orang Indonesia lebih suka nonton di weekend ya kan. Kalau podcast kita dengerin weekend, kita setiap hari Senin ya sekarang ya. Sekarang kita ya diusahakan sih sebenarnya Senin sih, setiap Senin. Jadi teman-teman Senin pagi gitu lagi perjalanan ke kantor bisa sambil dengerin. Sambil nanti lunch ya kan, mau lihat-lihat bukunya, dan kayaknya summary bukunya juga banyak ya nih. Banyak. Ibaratnya sebelum beli dia baca summary-nya dulu. Betul. Tertarik atau enggak ya kan. Kalau gue sekarang kan sebenarnya kita ada namanya, lu kalau tahu nggak, Goodreads. Goodreads belum tahu gue. Jadi goodreads.com itu adalah kayak kumpulan dari buku-buku, list buku-buku. Jadi kalau misalnya lu udah baca satu buku, lu kayak Moses lagi baca buku apa gitu. Jadi itu kayak sosial medianya orang yang suka baca buku gitu. Anjir, tapi pasti orang Indonesia berapa banyak? Banyak serius tuh. Ya di situ lu akan ketemu orang-orang yang setipe sama lu lah gitu. Anjay. Buku komik ada nggak? Ada juga. Nggak tahu di komik ada apa. Ya ibaratnya namanya juga usaha nih. Ya banyak sih teman-teman, kita juga di tahun 2022 ini berharapnya sih sebenarnya wawasan kita juga harus lebih luas. Betul. Karena memang tujuan podcast ini mengembangkan wawasan kita semua. Ya. Dengan canda. Betul. Jangan lupa juga kita di Noise bisa selain di komen juga bisa dikasih love ya, atau di follow ya Nick ya. Ya bisa follow. Jadi terserah sih karena sekarang udah banyak platform kan. Jadi
bisa follow dua-duanya. Banyak ya, misalnya lu mau follow di Noise boleh, Spotify boleh. Apple Podcast. Apple Podcast Soon lah. gitu. Jadi tapi ya karena enaknya Noise sih adalah lu bisa kasih komen sih. Jadi bisa kasih masukan juga mungkin di episode berikutnya bahas ini dong Bang gitu. Atau enggak mau callback ke narasumber yang kemarin, kita juga senang. Ya. Apalagi ibu dokter siapa? Alin. Iya. Karena kita hanya punya 2 cewek narasumber kita sepanjang ini. 3. Siapa lagi? Kan yang pertama narasumber kita cewek. Siapa? Kak Putri. Oh iya anjir lupa gue. Kak Putri, Puput, Dokter Alin. Iya, siap. Nah, jadi kalau mau ditambahin dokter yang lain juga boleh. Kami mah terima. Mau spesialis yang aneh-aneh juga siap. Siap. Boleh Bang, nanti coba kita cari lagi. Mau politikus juga boleh. Karena kita menyambut tahun 2024. Selama hubungannya dengan ekonomi dan wawasan. Betul. Kayaknya itu aja untuk pendengar podcast Kotak Masuk. Terima kasih di Oktober ini. Tunggu kita dengan episode-episode yang paling baru lagi nih, Ke. Ya, thank you banget buat supportnya nih teman-teman. Dan kalau kalian semakin banyak, kita akan siap dengan video. Karena kita akan operasi plastik. Bukan muka tapi dompet. Siap. Muka kita syukuri, dompet kita perbaiki. Betul sekali. Thank you guys. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.